Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati, NIM 181110700032, Prodi PG PAUS semester 5A. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari pecahan dan apa-apa saja bagian-bagian dari pecahan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan, terutama sekali saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari pecahan. Pengertian dari pecahan adalah satu bagian utuh dibagi menjadi beberapa bagian yang sama besar, yang dapat digunakan untuk menyebutkan bagian dari suatu kelompok. Secara umum, pecahan dapat dituliskan pembilang atau penyebut. Dengan pembilang dari penyebut adalah bilangan bulat. Penyebut tidak sama dengan 0. Di sini menurut Mukhtar Akarim tahun 1998 yang mengemukakan bahwa pecahan adalah perbandingan bagian yang sama terhadap keseluruhan dari suatu benda atau himpunan bagian yang sama. Terdapat keseluruhan dari suatu himpunan yang terdapat himpunan semula. Maksud dari perbandingan bagian yang sama tersebut, terdapat keseluruhan dari suatu benda, yaitu apabila suatu benda dibagi menjadi beberapa bagian yang sama, maka perbandingan itu menciptakan lambang dasar suatu pecahan. Sedangkan maksud dari himpunan tadi, bagian yang sama terdapat keseluruhan dari himpunan suatu semula, ialah suatu himpunan dibagi atas himpunan bagian yang sama. Maka perbandingan setiap himpunan bagian yang sama itu terdapat keseluruhan himpunan semula akan menciptakan lambang dasar suatu pecahan. Baiklah teman-teman, di sini kita akan melihat apa-apa saja sih bagian-bagian dari pecahan. Di sini dapat kita lihat yang pertama, pecahan biasa. Pecahan biasa itu ialah pecahan yang terdiri dari pengambilan dan penyebut suatu bilangan bulat, yang mana angka pembilang nilainya lebih kecil daripada nilai angka penyebutnya. Contohnya ialah 1/2, yaitu pembilangnya lebih kecil daripada angka penyebutnya. Pembilang ialah 1, penyebut ialah 2. Dan seperti contoh berikutnya, 3/4, 5/7, dan 6/8. Baiklah, di sini kita dapat melihat nilai pembilangnya lebih kecil daripada nilai penyebutnya. Yang kedua, pecahan murni. Pecahan murni terbagi menjadi 2, yaitu pecahan murni dan pecahan tak murni. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama kali ialah pecahan murni. Pecahan murni adalah suatu pecahan dapat disebut sebagai pecahan murni jika pembilang serta penyebutnya merupakan bilangan bulat dan nilai pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. A lebih kecil dari B. Pecahan murni ini dapat dinyatakan sebagai pecahan biasa, akan tetapi pecahan biasa belum tentu dapat dikatakan sebagai pecahan murni. Contohnya 1/7, 2/12, 3/18, dan 4
per 17 dan sebagainya yaitu seperti angka-angka berikutnya. Dan pecahan tak murni. Pecahan tak murni ialah pecahan yang nilai pembilangnya lebih besar. Maka bedanya pecahan murni dengan pecahan tidak murni ialah dapat kita lihat seperti gambar yang teman-teman dapat lihat sendiri. Berarti pecahan tidak murni itu pecahan yang nilai pembilangnya lebih besar dari nilai penyebutnya. A lebih besar dari B. Tadi pecahan murni A lebih kecil dari B. Contoh pecahan tidak murni seperti 7/2, 5/3, 4/3, dan 11/7 serta 12/2. Seterusnya, pecahan campuran. Pecahan campuran merupakan kombinasi dari bagian bilangan bulat dan bagian pecahan murni. Contohnya 2 per 2/2, 3/4, 5/4, dan lain sebagainya. Yang keempat ialah pecahan desimal. Apa sih pecahan desimal itu? Baiklah, di sini dapat kita lihat pecahan desimal ialah merupakan pecahan yang dengan pembilangnya 10, 100, dan sebagainya. Penyebutnya misalnya 10, 100, 1000, dan seterusnya, kemudian ditulis dengan tanda koma. Berarti nilai pecahan desimal itu dalam angkanya ditulis dengan tanda koma. Contohnya bentuk per 10, 3/10 adalah dapat kita tulis 0,3. Bentuk per 100, 30/10, 100 adalah 0,30. Dan bentuk per 1000, 4700/1000 adalah 4,7. Yang kelima, pecahan atau per 100. Persen merupakan pecahan yang penyebutnya merupakan nilai 100 dan dinyatakan dengan lambang persen. Berarti pecahan atau per 100 itu nilai yang merupakan pecahan penyebutnya merupakan nilai 100 dengan dinyatakan lambang persen. Misal bentuk pecahan 5% artinya sama dengan 5, yaitu dan 5/100 itu adalah 65%. Dan begitupun seterusnya. Dapat kita lihat contoh di bawah ini. Contohnya 6% sama dengan 6/100, 15% sama dengan 15/100, dan 74% sama dengan 74/100. Berarti pecahan ini ialah pecahan yang menggunakan nilai persen. Baiklah, yang keenam ialah pecahan per mil atau per 1000. Pecahan per mil ini merupakan pecahan yang penyebutnya nilai 1000 dan dinyatakan dengan lambang persen per mil, bukan satuan, akan tetapi per mil merupakan bentuk pecahan atau bilangan per mil memiliki simbol persen seperti berikut ini. Teman-teman dapat melihat lambang dari pecahan per mil tersebut. Yang contohnya ialah seperti di bawah dari pengertian pecahan per mil tersebut. Dapat kita lihat contohnya di bawah ini.
12% artinya 12 per 1000, tetapi kalau per mil simbol persennya, angka 0 pembagiannya ada 2. Ya teman-teman, seperti ini teman-teman. 6% persennya memiliki 0 dengan angka 2, sama dengan 6 per 1000. Baiklah, yang terakhir ialah pecahan senilai. Pecahan senilai ini dapat diartikan sebagai dua atau lebih pecahan dengan pembagian nilai pembilang dan penjemputnya sama. Berarti nilai perbandingan nilai pembilang dan penjemputnya itu sama. Perhatikan contoh di bawah ini ya teman-teman. Seperti misalnya terdapat pecahan 2 per 5, 4 per 10, dan 10 per 25. Ketika pecahan tersebut merupakan pecahan senilai. 2 per 5 perbandingan pembilang dan penyebutnya yaitu 2 bagi 5. Berarti pecahan senilai itu ialah pecahan yang nilai pembilang dan penyebutnya nilainya sama. Baiklah teman-teman, hanya ini yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.